Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana pada video yang sebelumnya, saya sempat membahas bagaimana caranya melakukan penambahan nominal secara otomatis ketika dia intervalnya adalah 7 hari. Jadi 7 hari sekali ditambah nominalnya, 7 hari sekali ditambah nominalnya. Nah, kemarin saya sudah memberikan solusinya seperti apa, namun solusi tersebut ada yang menanyakan kalau misalkan dia lebih dari 7 hari, gimana? Jadi misalkan di 7 hari tersebut ternyata tanggalnya adalah tanggal merah, yang dalam artian kan kita tidak bisa mengakses aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita akses aplikasinya di misalkan di hari setelahnya, hari setelah seharusnya dilakukan penambahan itu adalah hari ini, kemudian kita aksesnya adalah hari esoknya, berarti kan penambahannya tidak dilakukan. Karena saya hanya membuatnya interval set 7 hari, dan harinya adalah hari ini, bukan hari esoknya. Jadi kalau misalkan kita akses hari esok, tidak dilakukan penambahan. Nah, hal tersebut yang akan saya bahas di video kali ini. Gimana caranya? Sebelumnya masih sama ya, silahkan kalian buka atau tentukan sebuah file yang selalu diakses di dalam aplikasi kalian. Kalau saya di sini saya menggunakan template.php. Jadi masih sama dengan video yang lalu ya, cuma bedanya nanti akan terletak di controllernya atau file yang digunakan untuk melakukan pengecekan ke dalam database. Nah, kalau Laravel itu pasti ada controllernya ya, tapi mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian kalau untuk native, itu file PHP yang digunakan untuk melakukan pengecekan ya ke dalam database. Nah, di sini contoh lain yang selalu diakses filenya itu kayak navbar, kemudian sidebar, footer, header kalau misalkan ada. Itu adalah contoh-contoh yang file yang pasti selalu diakses, yang dimana dia akan membentuk satu kesatuan dengan tampilan tertentu ya. Jadi misalkan ini peminjaman buku, dia akan membentuk satu kesatuan untuk menjadi tampilan yang utuh. Kemudian di dalam file yang sering diakses itu, tambahkan JavaScript seperti ini ya. Nah, ini adalah JavaScript yang digunakan untuk dapat menjalankan function di dalam controller. Jadi function pengecekan data di dalam database. Jadi di sini saya namakan function update denda. Kemudian saya akan menggunakan Ajax untuk memanggil function update nominal yang ada di controller peminjaman buku. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan onload di dalam tag body. Jadi kalau misalkan nggak ada tag body-nya, kalian buat aja tag body, kemudian onload update denda, atau nama JavaScript-nya tadi ya update denda. Jadi ini fungsinya ketika dia filenya di loading, maka dia akan menjalankan atau memanggil JavaScript update denda untuk menjalankan pengecekan ke dalam database. Oke, selanjutnya untuk di controllernya, tadi controllernya peminjaman buku dengan nama update nominal ya, yang sama dengan di JavaScript-nya. Oke, yang pertama sini saya get hari ini. Jadi ini akan melakukan untuk date div ya. Date div, jadi interval hari ini dan tanggal beri sanksi. Jadi sebelumnya di sini saya menggunakan tabel peminjaman buku ya. Karena di sini saya mau memberikan sanksi kepada member yang lambat mengembalikan buku ya. Jadi di sini saya di sini kan ada tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, di sini saya menambahkan satu lagi sebuah kolom, yaitu tanggal beri sanksi, yang dimana dia akan mencatat kapan terakhir kali tanggal pemberian sanksinya. Jadi untuk tanggal selanjutnya itu bisa ditentukan dari tanggal beri sanksi ini. Ini untuk scheme-nya. Untuk tabel peminjaman bukunya. Lalu nanti ketika pertama kali menginputkan data, nilai dari tanggal beri transaksi ini akan sama dengan tanggal kembali. Jadi misalkan ID peminjaman buku 3, kemudian ID member yang melakukan peminjaman adalah 4 gitu misalnya. Tanggal pinjamnya adalah tanggal hari ini, tanggal 8 September, kemudian tanggal kembalinya adalah di tanggal 15 September. Nah, jadi tanggal kembalinya ini 15 Septembernya ini, tanggal beri transaksi ini juga akan bernilai 15 September.
Nah, ketika sudah di-set seperti itu, barulah kita akan bisa melakukan pengecekan dengan tanggal beri transaksi ini ya. Tanggal beri sanksi ini. Oke, kita lanjut ke codingannya. Oke, yang pertama ini adalah select yang digunakan untuk melakukan atau pengecekan interval. Jadi di sini akan dilakukan pengecekan interval ya. Jadi akan dipanggil atau akan dilakukan interval hari ini dengan tanggal beri transaksinya. Jadi intervalnya berapa sih? Kemudian akan dipanggil juga tanggal beri transaksinya dan ID peminjaman bukunya. Yang dimana dia pasti where keterangannya belum dikembalikan karena kita akan memberikan sanksi kepada yang belum mengembalikan buku. Oke, selanjutnya di sini dilakukan for each untuk menampilkan data. Kemudian untuk script yang pertama ini digunakan untuk supaya kita tahu berapa kali kita harus menambahkan nominalnya. Jadi di sini kan tadi kita select date div untuk menentukan interval di tanggal hari ini dan tanggal beri transaksinya. Jadi misalkan date div-nya intervalnya adalah 15 hari. Nah, di sini kenapa dibagi 7? Itu untuk mengetahui berapa kali kita harus menambahkan nominalnya. Jadi kalau 15 bagi 7 kan berarti 2, sekian. Berarti 2 kalilah kita akan melakukan penambahan nominalnya karena artinya kan 15 hari berarti 2 minggu. Dan di sini ada pembulatan floor atau pembulatan ke bawah karena di sini saya tidak mau ada komanya. Kalau 15 hari floor, jadi 15 hari dibagi 7 itu kan dia koma sekian. Floor 2, sekian berarti kan hanya 2 kali. Karena meskipun lebih sehari, jadi misalkan 15 hari itu kan 2 minggu lebih sehari, tetap dihitung 2 kali. Jadi kalau misalkan dia misalkan 22 hari berarti tetap dihitung 3 kali atau 3 minggu. Kemudian di sini untuk jumlah denda yang akan dimasukkan ke dalam database. Jadi di sini saya tetapkan dia adalah 50.000 dikalikan dengan pembulatan. Jadi pembulatan ini sudah hasil final berapa kali kita akan memberikan dia penambahan nominal. Jadi kalau misalkan 15 hari dibagi 7, kalau dibulatkan sama dengan 2, berarti 50.000 dikali 2 atau 50.000 dikali 2 kali kita harus memberikan dia penambahan nominal. Kemudian untuk tanggal beri sanksinya ini adalah data yang akan digunakan untuk diinputkan ke dalam tanggal beri sanksi. Jadi update-annya ya. Update-an kapan kita memberikan dia sanksi di tanggal berapa untuk terakhir kalinya. Tetapi di sini meskipun misalkan kita memberikan sanksinya di hari ke-15, tetap dihitung tanggal beri sanksinya adalah di hari ke-14. Jadi hanya akan diberikan di kelipatan 7 saja. Jadi kalau misalkan dia di hari ke-22 kita memberikan dia sanksi, dia tetap akan terhitung di hari ke-21. Jadi untuk tanggal beri sanksinya ini tidak selalu tergantung dari kapan kita memberikan dia sanksi. Jadi misalkan gini ya, saya pakai contoh. Misalkan dia tanggal beri sanksi terakhirnya adalah di tanggal 24 Agustus. Kemudian hari ini tuh sudah tanggal 8. Berarti kan dia sudah lebih 2 minggu. Tetapi kemudian misalkan kita pemberian sanksinya adalah di tanggal 8. Jadi yang keset di tanggal beri sanksinya ini bukan kapan kita beri sanksi, tetapi kapan terakhir yang seharusnya tanggal pemberian sanksinya. Jadi kalau misalkan 24, kalau misalkan dia 2 minggu karena intervalnya 7 hari, berarti kan di tanggal 7 terakhir. Bukan, meskipun kita memberikannya di tanggal 8, tapi dia akan tetap kehitung di tanggal 7 karena 2 minggu ya. Nah, selanjutnya di sini akan ada if ya. Jadi if ketika jumlah interval dari select-nya ini dia lebih besar atau sama dengan 7, berarti kalau misalkan 7, berarti kan sudah ada penambahan nominal. Kemudian kalau misalkan kenapa ada lebih besarnya, ya kalau misalkan ada yang kelewat gitu harinya, tadi yang di hari libur, kemudian kita baru bisa memberikan sanksinya di hari keesokannya, makanya di sini ada lebih besar sama dengan. Dia akan melakukan update, set denda, jumlah denda ditambah jumlah berapa kali dia diberikan sanksi. Kemudian tanggal beri sanksinya adalah tanggal beri sanksi yang terakhir kali yang tercatat di database akan di interval berapa hari dari
kelipatan 7 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian where ID pinjaman buku sama dengan select yang ini ya. Supaya berurutan, supaya sesuai datanya. Itu jadi berdasarkan ID-nya. Jadi nanti kan sudah diupdate nih tanggal beri sanksinya. Misalkan sudah diupdate. Kalau misalkan dia tidak lebih dari 7 hari atau sama dengan 7, maka ini tidak akan dilakukan pengulangan lagi. Kemudian untuk code-nya segini aja. Sekarang kita coba ya. Tanggal beri sanksi yang pertama itu saya set 24 Agustus ya. Sekarang tanggal 8 berarti harusnya 2 minggu lebih sehari. Kemudian yang kedua adalah 30. Jadi harusnya di tanggal 6. Jadi dia hanya lebih 1 minggu, lebih 2 hari. Jadi yang ini nanti akan ke set, harusnya kalau benernya itu dia ke set di tanggal 7. Karena dia hitungnya interval 7. Kemudian dendanya karena dia 2 minggu berarti dendanya plus 100. Kemudian yang ini karena dia seminggu berarti di tanggal 6 dan dendanya plus 50.000. Ini ya, coba misalkan kita refresh. Cek database-nya. Bentar ya. Yang tanggal 24 tadi di tanggal 7. Kemudian ini yang tanggal 6. 150 dan 100.000. Jadi ini kalau misalkan kita refresh lagi, dia nggak akan melakukan penambahan lagi ya. Nggak akan melakukan perulangan. Jadi dengan script ini, meskipun kelewat di hari libur ataupun meskipun kelewat 30 hari gitu ya, tetap penambahan nominalnya bisa dilakukan secara berurutan dan benar. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.